Selamat pagi, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang memberkati kita semua di awal pagi ini. Kita bersyukur karena setiap hari hati kita selalu terbuka kepada kebenaran firman Tuhan. Hari ini 24 April 2021, dasar renungan harian GKE untuk kita adalah dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 30 hingga ayat yang ke-34. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, mengajak kita untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Dalam keteduhan hati kami datang kepadamu dan bersyukur kepadamu. Engkau yang telah mengaruniakan hari baru, kesempatan baru, untuk kami menghayati kasih dan anugerah Tuhan yang tiada taranya dalam kehidupan setiap hari. Ajarkanlah kepada kami apa yang benar menurut Tuhan, dan Engkau tahu betapa kami rindu hidup seperti teladan Kristus. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami mampu melakukan apa yang semestinya kami perbuat menurut perintah-Mu. Kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus membimbing kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Saya akan membaca secara keseluruhan nas ini bagi kita. Demikian firman Tuhan di bawah perikop, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan, dan saya mengajak kita untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan dari konteks nas kita hari ini yang saya beri tema hati yang tergerak oleh belas kasihan. Jemaat sekalian, ada bermacam-macam sikap atau reaksi yang ditunjukkan orang ketika mereka melihat sesamanya atau orang lain berada dalam satu kondisi. Misalnya karena sakit, kondisi yang lemah, kondisi yang penuh dengan kekurangan, kondisi yang sedang menderita, atau bahkan kondisi yang sedang dilanda oleh berbagai bencana. Ada yang melihatnya dengan reaksi biasa saja, acuh saja, atau juga tidak mau tahu, bahkan tidak peduli. Tetapi ada juga orang yang tergerak hatinya oleh rasa belas kasihan, lalu kemudian mau merasakan penderitaan sesamanya, dan juga ingin
berbuat sesuatu untuk meringankan beban orang lain. Jemaat yang dikasihi Tuhan, rasa belas kasihan adalah suatu sifat yang terdapat pada Allah maupun pada manusia. Belas kasihan adalah merupakan sebuah ekspresi emosi yang paling dalam untuk merasa mengasihi orang lain, merasa empati dengan keadaan orang lain, di mana hal itu semata-mata digerakkan oleh kemurahan hati atau digerakkan juga oleh belas kasihan. Di ayat 34 tertulis, ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Teks ini juga tertulis di Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Jika kita perhatikan, apa sebenarnya situasi yang sedang dihadapi oleh Yesus dan murid-muridnya pada saat itu? Mereka sudah sangat lelah. Mereka juga butuh waktu untuk beristirahat dan makan. Karena dikatakan di ayat 31, karena begitu banyaknya orang yang harus mereka layani, maka makan pun mereka tidak sempat. Mereka tidak punya waktu. Nah, untuk itu, Yesus mengajak murid-muridnya untuk sendiri menjauh ke tempat yang sunyi agar mereka bisa beristirahat sejenak. Akan tetapi saudara, realitas kebutuhan pelayanan tidak bisa mereka hindari. Seperti di ayat 33 dikatakan, tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota di tempat itu sehingga mendahului mereka. Di sini kita melihat bagaimana banyaknya orang tetap mengikuti Yesus dan murid-muridnya kemanapun mereka pergi. Yesus punya alasan jika ia ingin beristirahat dulu. Yesus punya alasan jika ia mau mengatakan dia mau tidur sebentar, karena begitu lelah fisik mereka semuanya. Jelas memang mereka begitu sangat sibuk. Yesus mengajar banyak orang, Yesus membuat mujizat. Kebutuhan jasmani rohani manusia semua diperhatikan oleh Yesus. Oleh karena beban, tugas dan peranan yang mereka lakukan, seluruh waktu mereka adalah untuk melayani. Ya, terlebih situasi Yesus juga sebenarnya sedang dalam keadaan berduka cita. Karena Yohanes saudaranya mati, terbunuh. Ya. Peristiwa itu ada di perikop sebelum nas kita di ayat 14 hingga ayat yang ke-29. Jemaat yang berkati oleh Tuhan. Sekalipun demikian, kita tidak menemukan alasan apapun dari Yesus untuk meninggalkan banyak orang yang sudah datang dan menunggunya. Yesus tahu orang banyak itu membutuhkan cinta kasih dan membutuhkan belas kasihan. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa mereka seperti domba yang tidak bergembala. Karena itu dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Yesus tidak membiarkan orang banyak itu haus dan lapar, baik rohani maupun jasmani mereka. Pertama, Yesus mengajar mereka tentang banyak hal. Kemudian Yesus juga memberikan mereka makan sampai semua kenyang. Belas kasihan Yesus telah memberkati beribu-ribu orang pada waktu itu. Disinilah kita merenungkan tentang teladan Yesus, bahwa hati yang berbelas kasihan
itu mengabaikan kepentingan diri sendiri dan mengedepankan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Inilah belas kasihan yang berasal dari hati Tuhan. Perasaan belas kasihan tidak akan berdiam diri saat melihat orang lain membutuhkan. Belas kasihan mau terlibat dalam penderitaan orang lain dan tak kuasa meninggalkannya tanpa ada perhatian yang diberikan kepadanya. Belas kasihan muncul sebagai kepedulian emosi oleh karena melihat keadaan orang lain yang sedang memerlukan. Karena itu sifat berbelas kasihan bukan sebuah perbuatan untuk mencari pujian yang sia-sia. Karena sifatnya rela mengorbankan kepentingan diri sendiri karena mengutamakan kepentingan orang lain. Inilah jiwa melayani yang telah diajarkan oleh Yesus kepada kita semua. Belas kasihan juga selalu diisi oleh kemurahan hati untuk menolong sesama, memperhatikan keadaan orang lain. Saya yakin kita semua sudah mengalami belas kasihan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Adalah tanggung jawab kita untuk mewujudkan belas kasihan dari Tuhan itu dalam kehidupan nyata kita setiap hari. Berbahagialah setiap kita yang memiliki hati yang tergerak oleh belas kasihan. Kiranya firman Tuhan hari ini selalu mendorong kita, memberikan kita motivasi yang baik untuk menjiwai kehidupan pelayanan kita dengan sukacita, dengan hati yang selalu berbelas kasihan kepada setiap orang yang membutuhkan belas kasihan dari Tuhan Yesus. Demikian renungan harian kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kehidupan jemaat Tuhan sepanjang hari ini. Shalom. Amin.